Ini sedang di madrasah ya, di lab komputer. Nggak ada jam sebenarnya, udah selesai ngajar. Tadi sedikit buka website untuk ngedata NISN siswa kelas 9 karena mau ujian. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tips bagaimana sih cara kita biar cepat mengerjakan skripsi dengan dalam waktu yang begitu singkat. Dalam artian kita punya target sekian hari ke sekian bulan kita harus selesai dalam mengerjakan skripsi. Karena banyak sekali pertanyaan teman-teman itu yang nge-WA saya, Mas, bagaimana sih caranya biar saya itu rajin saya mengerjakan skripsi, bagaimana biar skripsi saya cepat selesai dan sebagainya. Oke, berikut tips dan triknya bagaimana kita biar bisa cepat menyelesaikan skripsi tersebut dalam waktu yang telah kita tentukan. Nah, oke, yang pertama tergantung kampusnya guys, karena kita setiap kampus itu memiliki peraturan, punya regulasi tersendiri dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Ada yang mempermudah skripsinya, ada juga yang mempersulit skripsinya. Ini juga tergantung dengan dosennya. Kalau saya dulu punya dosen itu tidak begitu sinkron ya, karena dulu kan masih ada dua dosen, satu dosen pembimbing, yang satu asisten pembimbing. Dua-duanya ini yang dosen pembimbing itu jalan pikirnya itu ke kanan, tapi yang dosen asisten pembimbing ini jalan pikirnya ke kiri, tidak sinkron. Nah, bagaimana caranya? Kayak kita harus berpegang teguh sama salah satu dosen, karena dosen pembimbing saya ini statusnya sudah senior dan dia sebagai pembimbing pertama, jadi saya mengikut ke dosen pembimbing satu. Nah, lambat laun dosen asisten pembimbing saya ini juga dia akan ikut ke arah yang sesuai dengan yang diminta sama pembimbing pertama. Dia akan mengikuti kemauan dari dosen pembimbing kedua. Itu. Jadi setiap kampus, setiap dosen itu punya aturan, punya regulasi tersendiri. Kita juga harus menyesuaikan kira-kira dosen saya seperti apa, kampus saya seperti apa untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Kemudian selanjutnya, hindari kegiatan yang sifatnya itu mencari uang. Biasanya ini yang banyak sekali dilakukan oleh para mahasiswa senior ya, ketika dia sudah masuk ke dunia skripsi kemudian dipersulit sama dosen, dalam artian tidak ACC judul, kemudian dalam penulisan latar belakang dia banyak kendala, kemudian banyak revisi dan sebagainya, dia mencari kegiatan lain. Nah, kegiatan lain yang bersifatnya mencari uang ini biasanya itu menghambat aktivitas kita ketika kita mengerjakan skripsi. Justru itu yang akan nanti menghambat kita dalam menyelesaikan skripsi itu tadi. Kenapa? Karena sangat menguras tenaga. Kita sudah bekerja mencari uang, kemudian kita mau menyelesaikan skripsi itu sangat susah. Kita capek, kemudian kita juga akan malas berpikir. Itu yang saya alami dulu. Saya dulu pernah mengalami hal yang demikian, karena saya kan di rumah punya usaha percetakan ya. Saya sudah fokus di percetakan, akhirnya skripsi saya terbengkalai. Itu yang akhirnya saya kemarin lulusnya agak mundur ya dari jadwal yang teman-teman lain selesaikan. Tapi alhamdulillah saya menyelesaikan skripsi dalam waktu yang begitu singkat setelah saya mengurangi pikiran saya di dalam dunia kerja, di dalam dunia mencari uang. Skripsi saya selesai dalam waktu yang telah saya tentukan gitu. Biasanya ketika teman-teman sudah punya penghasilan, sudah punya pekerjaan yang sifatnya mencari uang itu tadi, teman-teman akan malas untuk melakukan kuliah, untuk berpikir. Itu biasanya seperti itu, dan ini banyak sekali dialami sama teman-teman saya. Banyak teman-teman angkatan saya itu yang sampai sekarang masih dalam proses penyusunan skripsi, karena dia punya sampingan pekerjaan gitu. Jadi dia lebih fokus ke pekerjaannya karena dia punya reward dengan gajinya, akhirnya yang skripsinya terbengkalai. Kemudian selanjutnya adalah jangan terlalu banyak ngelayap atau bermain, tapi tetap harus refreshing ya, dalam artian ketika teman-teman sudah 1 minggu nih teman-teman mengerjakan skripsi, kemudian ketika hari libur, hari Jumat atau hari Ahadnya, teman-teman refreshing, jalan-jalan sebentar untuk menghibur atau mengrefresh pikiran teman-teman. Ini juga butuh, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau setiap hari jalan-jalan ke sana ke sini, ke mall, shopping dan sebagainya, nanti akan terkendala dengan skripsi teman-teman seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah teman-teman harus ngelis target. Kalian punya target,
kira-kira kapan skripsi saya harus saya selesaikan. Dan ini dalam bentuk tanggal ya. Kalau hanya target semester depan pasti akan susah. Tapi harus teman-teman target tanggal berapa saya harus menyelesaikan skripsi saya. Ini yang saya lakukan. Saya sama teman saya itu namanya Rizky Muhammad Nugroho itu. Saya melakukan hal yang demikian. Saya sama dia ketika mengerjakan skripsi itu saya selalu bilang, Riz, ayo kita selesaikan minggu depan, hari Jumat tanggal sekian kita harus selesai, kita harus bimbingan. Dan ternyata alhasil emang seperti itu. Kita punya target tanggal sekian harus bimbingan, harus ACC, ABC dan seterusnya. Bab ini harus selesai di tanggal sekian. Saya harus sidang tanggal sekian, dan ini sudah terbukti dan saya alami. Akhirnya saya menyelesaikan skripsi kurang lebih 1 bulan itu sudah selesai. Hingga akhirnya saya sidang di tanggal 18 Oktober 2021 kemarin. Itu karena saya target. Kalau saya tidak mentarget, saya akan terfokus dengan pekerjaan saya tadi. Ini yang akhirnya nanti akan menghambat pengerjaan skripsi. Jadi teman-teman harus punya target kira-kira kapan skripsi saya harus terselesaikan. Itu. Nah, selanjutnya ketahuilah tipe belajar teman-teman dan bagaimana sih kriteria teman-teman dalam mengerjakan tugas itu seperti apa. Ini penting karena nanti ketika teman-teman mengerjakan skripsi, teman-teman tidak akan merasa jenuh. Jadi teman-teman punya misal tipe mengerjakan tipe belajarnya harus mendengarkan musik dan sebagainya. Pakai cara tersebut. Teman-teman dengarkan musik kemudian mengetik. Minimal teman-teman harus 5 sampai 10 menit lah dalam sehari harus mengetik skripsi tersebut. Saya yakin ketika teman-teman sudah mengetik 5 sampai 10 menit akan keterusan. Iya, beneran, akan keterusan. Teman-teman akan terus mengerjakan karena sudah terpancing dengan tipe atau tipe belajar atau mengerjakan dari teman-teman semuanya. Dan itu selalu saya lakukan ketika saya mengerjakan. Saya pasang headset atau saya pasang speaker untuk mendengarkan musik yang membuat mood saya naik. Ketika mood saya naik, saya ngetik 5 menit, 10 menit, 15 sampai 1 jam, akhirnya terus mengetik. Nah, itu yang akan membuat kita punya peningkatan dalam menulis skripsi untuk mengejar deadline kita. Selanjutnya adalah terus bimbingan. Jangan malas untuk melakukan bimbingan. Minimal 1 minggu 1 kali bimbingan. Dan biasanya ketika teman-teman sudah setiap minggu itu melakukan bimbingan, dosen akan tahu karakter kita seperti apa. Karakternya seperti ini, kemudian teman-teman ingin arahnya skripsi itu seperti ini nanti. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus rajin bimbingan. Buat apa teman-teman ngetik dan lain sebagainya tapi teman-teman malas untuk melakukan bimbingan? Karena bimbingan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan kita bimbingan kita tahu kesalahan kita di mana, kemudian permasalahan kita apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Karena kalau kita selalu bimbingan, dosen itu akan mengarahkan dan dosen akan mengenal kita. Kita saling mengenal antara dosen dengan kita itu saling mengenal. Kemudian kita bisa tahu kira-kira skripsi saya harus saya arahkan kemana. Nah, itu nanti akan diarahkan sama dosen dari kalian. Makanya teman-teman ketika sebelum mengerjakan skripsi itu harus paham dulu judulnya apa, topiknya apa, yang mau diteliti apa, permasalahannya apa. Itu teman-teman harus paham. Kalau teman-teman belum paham, nanti ketika teman-teman bimbingan, kemudian ketika teman-teman mengerjakan skripsi, itu akan terhambat, akan berhenti di tengah karena teman-teman tidak paham skripsinya mau diarahkan kemana. Kemudian teknik penulisannya juga menggunakan teknik apa, teman-teman juga harus paham. Jadi perbanyak baca buku tentang penulisan karya ilmiah, terutama dalam penulisan skripsi ya. Nanti ada kuantitatif, kualitatif, kemudian ada R&D dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus baca dan teman-teman kuasai seperti apa penulisannya. Nah, kemudian ketika teman-teman bimbingan, apapun yang diarahkan, apapun yang diminta dosen, silahkan dituruti. Karena dengan cara seperti itu nanti kita akan cepat menguasai skripsi kita. Kita bisa tahu arah skripsi kita nanti akan dibawa kemana. Jadi teman-teman harus mengikuti apa yang diminta sama dosen. Nah, saya punya trik dulu ketika setiap kali saya bimbingan sama dosen itu saya selalu pasang muka melas. Karena kenapa? Karena dengan punya pasang muka melas itu seakan-akan kita mengharapkan sesuatu gitu dari dosen tersebut supaya
langsung di ACC lah ya, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman nggak perlu mikirin tentang sidang. Saya yakin teman-teman ketika mengerjakan skripsi pasti pikirannya jauh, yaitu ketika sidang nanti bagaimana, saya harus bagaimana ketika sidang nanti, kalau tidak lulus bagaimana. Tenang saja, tidak perlu berpikiran sidang itu seperti apa, bagaimana. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah nanti ketika teman-teman sudah sidang, revisinya itu yang paling penting dalam penulisan skripsi, dalam yang perlu kalian pikirkan lah. Karena kalau sidang itu paling ya hanya mengkonfirmasi apa yang telah kalian tulis saja. Kebenaran yang telah kalian tulis itu seperti apa, itu hanya mengkonfirmasi saja ketika sidang. Bahkan saya pun ketika sidang itu hanya butuh waktu 15 menit, kurang dari 15 menit saya selesai sidang, ya lulus. Dan alhamdulillahnya karena dua dosen saya itu, dosen pembimbing sama asisten pembimbing saya itu orangnya satu teliti, kemudian jeli, jelas, jadi penulisannya sangat rapi. Jadi ketika revisi hanya beberapa saja, saya revisi itu hanya menambahkan tabel data saja, cuma melampirkan data itu saja toh, melampirkan data perceraian dari tahun 2018, 2019, 2020, hanya bentuk tabel saja. 2018 berapa yang cerai di desa saya, 2019 berapa yang cerai di desa saya, tahun 2020 berapa jumlah orang yang cerai di desa saya. Cuma melampirkan itu saja, itu revisinya. Ya karena ketika bimbingan saya mengikuti apa yang diminta sama dosen, saya ikuti itu tadi. Nah kemudian teman-teman yang paling penting adalah teman-teman harus rajin bimbingan. Nah itu adalah beberapa tips yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin segera menyelesaikan skripsi. Harus punya semangat dan motivasi yang tinggi. Pinter saja itu nggak cukup untuk menyelesaikan skripsi. Banyak teman-teman saya yang mohon maaf, teman saya yang pinter tapi sampai sekarang pun belum selesai dalam penyelesaian skripsinya. Ya karena itu tadi, karena pinter itu nggak cukup untuk menyelesaikan skripsi ini, tapi harus punya pikiran positif, semangat dalam mengerjakan skripsi, kemudian punya deadline dan punya target untuk menyelesaikannya. Dalam penulisan skripsi yang menurut saya bisa kita lakukan dalam menyelesaikan skripsi tersebut dengan target yang kita inginkan. Misal 1 bulan itu bisa, karena saya punya teman itu namanya Mahfu Amiruddin, dia menyelesaikan skripsi itu hanya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu dia selesai, mulai dari proposal bab 1, 2, 3 sampai penelitian dalam waktu 1 minggu selesai. Dan dia sidang bareng saya. Itu namanya Mahfu Amiruddin. Dia menyelesaikan dalam waktu yang begitu singkat. Karena dia punya semangat, dia terpacu. Daripada dia nanti membayar UKT lagi ya, uang kuliah tunggal itu, dia selesaikan dalam waktu begitu singkat, dan akhirnya semester kemarin dia sidang bersama saya. Nah ketika sidang teman-teman nggak perlu pikirkan tadi, nanti akan saya share kembali video selanjutnya tentang sidang itu seperti apa dan bagaimana cara kita menghadapi sidang. Mungkin untuk video pertama ini kita cukupkan, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.